Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnianingsi, NPM 1811020084, Pendidikan Bahasa Arab, kelas F, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah, huruf lam, mim, dan nun, baik tunggal ataupun dalam posisi di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Walaupun kita sekolah, tetapi kita harus tetap semangat untuk terus belajar. Oke, pada hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya menulis huruf hijaiyah. Lebih tepatnya 3 huruf hijaiyah, yaitu huruf lam, huruf mim, dan huruf nun. Baik itu tunggal ataupun di dalam posisi di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Oke, langsung saja kita menulis huruf lam, mim, dan nun. Nah, huruf lam, mim, dan nun. Huruf lam. Huruf lam ketika tunggal atau sendiri bentuknya seperti ini. Kemudian langkah-langkahnya ada 3 tahapan langkah. Langkah pertama adalah kita menulis terlebih dahulu garis lurus dari atas ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya dari garis tersebut ditarik ke bawah, langsung ditarik ke atas sampai ujung dari huruf lam berada di atas garis. Seperti ini. Kemudian di atasnya ada kepala huruf lam. Jadi caranya ada 1, 2, dan 3. Lalu bagaimana sih caranya menulis huruf lam ketika berada di awal kalimat? Caranya hampir sama dengan ketika huruf lam tunggal, hanya bedanya ekornya tidak sampai ke bawah, seperti ini. Garis lurus, kemudian tarik ke sebelah kiri, lalu dikasih kepala huruf lam berada di atas garis. Kemudian ketika huruf lam ada di tengah kalimat, caranya tarik garis dari kanan, kemudian tarik ke atas membentuk huruf lam, lalu ke bawah, tarik ke samping. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ketika huruf lam ada di akhir kalimat. Ketika di akhir kalimat, huruf lam hampir sama dengan huruf lam ketika tunggal. Bedanya ketika huruf lam di akhir kalimat ada garis terlebih dahulu di awalnya, karena garis tersebut untuk menyambungkan antara huruf sebelum huruf lam dengan huruf lam. Garis terlebih dahulu, kemudian tarik membentuk huruf lam, sama seperti huruf tunggal. Selanjutnya, langkah selanjutnya sampai ujung dari huruf lam berada
atas garis. Seperti ini. Selanjutnya, contohnya di dalam kalimat seperti apa, Bu? Nah, contohnya ketika berada di awal kalimat pada kata lahabun. Contohnya lahabun. Kemudian contohnya ketika lam berada di tengah. Yal'abu. Kemudian contohnya ketika lam berada di akhir. Yaitu dakhalu. Seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya menulis huruf mim. Huruf mim ketika tunggal ada dua langkah. Yang pertama adalah kita menulis kepala huruf mim. Kepala huruf mim itu hampir sama dengan huruf ha, kha, dan jim. Kepala terlebih dahulu, kemudian tarik ke bawah seperti ini. 1, kemudian 2. Ada 2 langkah. Ketika berada di awal, maka huruf mim bentuknya seperti ini. Membentuk bundaran untuk huruf mim, tarik ke atas, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini ketika huruf mim berada di awal kalimat. Kemudian ketika huruf mim berada di tengah, maka huruf mim, bentuk huruf mim ini hampir sama dengan huruf lam yang berada di tengah. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ketika huruf mim berada di akhir kalimat, bentuknya adalah hampir sama dengan huruf mim ketika berada di tengah, namun ekor dari huruf mim ini ditarik ke bawah seperti ini. Garis, kemudian membentuk huruf mim, kemudian ditarik ke bawah. Ini huruf mim ketika berada di akhir kalimat. Contohnya, huruf mim yang berada di awal kalimatnya adalah masjidun. Masjidun. Kemudian huruf mim yang berada di tengah. Contohnya jumlatun. Contoh ketika huruf mim berada di akhir kalimat. Ar-Rahim. Oke, selanjutnya kita belajar bagaimana cara menulis huruf nun. Huruf nun caranya ada 2 langkah. Yang pertama adalah membuat kepala huruf nun, kemudian ditarik ke bawah, kemudian ditarik ke atas sampai ujung dari huruf nun ini berada di atas garis. Seperti ini. Jadi ujung dari huruf nun ini harus berada di atas garis. Ketika huruf nun berada di awal, gimana caranya, Bu? Nah, caranya hampir sama dengan huruf nun ketika tunggal. Kepala dulu, kemudian ditarik ke sebelah kiri. Kemudian ketika berada di tengah, bentuknya hampir sama dengan huruf mim dan huruf lam berada di tengah. Itu garis terlebih dahulu, kemudian membentuk huruf nun. Kemudian huruf nun ketika di akhir kalimat, bentuknya hampir sama dengan huruf nun tunggal, sama dengan huruf mim dan lam, harus ada garis terlebih dahulu untuk menyambungkan dengan huruf sebelum nun. Kemudian
nun. Seperti ini. Ujung dari huruf nun harus berada di atas garis. Contoh. Ketika huruf nun berada di awal kalimat, yaitu nusolli. Nusolli. Selanjutnya huruf nun di tengah kalimat. Contohnya an-nasu. Contoh huruf nun di akhir kalimat. Nahnu. Ya, contohnya nahnu. Ketika kita ingin menulis huruf hijaiyah, itu ada langkah-langkahnya. Misalnya sekarang kita membahas huruf lam, mim, dan nun. Huruf lam ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita membuat garis lurus terlebih dahulu, kemudian lengkungan ke bawah. Selanjutnya lengkungan itu ditarik ke atas sampai ujung dari huruf lam berada di atas garis. Dan jangan lupa bahwa huruf lam ada kepalanya. Selanjutnya huruf mim. Huruf mim ada 2 langkah. Yang pertama adalah membuat kepala huruf mim, selanjutnya lengkungan ke bawah. Huruf nun. Huruf nun juga ada 2 langkah. Langkah pertama adalah membuat kepala huruf nun, selanjutnya tarik ke bawah lengkungan, selanjutnya ditarik ke atas sampai ujung dari huruf nun berada di atas garis. Sekian pelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tentang bagaimana cara menulis huruf hijaiyah lam, mim, dan nun bisa kalian praktekkan dengan baik dan benar di rumah masing-masing. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama.